Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan pertempuran antara prajurit Singosari dengan Laskar Mahibit masih berlangsung dengan serunya, dan Maesa Bungalan tengah menghadapi keuletan dari pertahanan Linggopati. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Anak muda itu termangu-mangu di belakang para prajurit yang bertempur. Ia mengerutkan keningnya ketika seorang dengan tergesa-gesa berbisik di telinganya, "Pergilah, beristirahat di lapis berikutnya. Di antara mereka akan datang menggantikan kau dan kawanmu." Anak muda itu pun kemudian meninggalkan medan. Ternyata ada beberapa orang lagi yang dengan tergesa-gesa ke pertahanan di lapis berikutnya. Seperti yang dikatakan, maka beberapa orang prajurit dan pengikut Empu Songondaru telah menggantikan mereka pergi ke medan. "Tinggal di sini," pesan prajurit-prajurit itu. "Setelah kau beristirahat, akan datang giliran kawan-kawanmu yang lain yang harus kau gantikan kedudukannya di medan." Namun ternyata bahwa anak-anak muda itu lebih senang menunggu di lapis berikutnya daripada kembali ke medan. Baru setelah mereka sempat merenungkan pertempuran itu, mereka menjadi ngeri. Tapi agaknya medan pertempuran itu tidak sangat memerlukan mereka lagi. Prajurit yang ada di lapisan berikutnya sekelompok demi sekelompok ditarik ke medan. Setelah pimpinan mereka yakin lawan tidak akan dapat menembus dari arah manapun. Dengan demikian maka pasukan Mahibit telah benar-benar berada di dalam lingkaran pasukan Singosari. Mereka seolah-olah telah terjebak dalam dinding kota raja yang kemudian mengukungnya. Namun demikian pasukan Linggopati yang kuat itu masih bertempur dengan sengitnya. Bahkan dalam hentaan-hentaan kekuatan kadang-kadang pasukan Mahibit itu dapat mendorong lawannya surut. Namun karena kekuatan Singosari semakin lama menjadi semakin mapan, maka Linggopati pun mulai merasakan bahwa tekanan menjadi semakin berat di segala sisi pasukannya. Ia sudah mendapat laporan bahwa pasukan yang tidak begitu kuat telah menyerang justru dari arah belakang, sehingga pasukan itu seolah-olah telah menyumbat jalan keluar, sementara pasukannya yang berada di bagian lain dari kota raja telah terbendung sama sekali. "Gila," geram Linggopati dalam hati, sementara ia masih belum berhasil menguasai lawannya yang masih muda itu. Dalam pada itu Maesa Agni yang telah berada di medan bersama beberapa pengawalnya berusaha untuk dapat mengamati Maesa Bungalan meskipun dari jarak yang tidak terlalu dekat. Maesa Agni sendiri berusaha agar ia tidak terlibat dalam pertempuran, agar ia dapat menyaksikan pertempuran antara Maesa Bungalan dengan Linggopati sebaik-baiknya. Di bawah perlindungan para pengawalnya yang terpercaya, Maesa Agni berdiri termangu-mangu. Ia melihat pertempuran yang mendebarkan. Meskipun pertempuran itu terjadi di tengah-tengah perang yang riuh, namun seolah-olah keduanya telah bertempur di arena yang terpisah. Karena tidak ada orang lain dari pihak manapun yang berani melibatkan diri dalam benturan ilmu yang tinggi itu. Karena itulah maka Maesa Agni dapat menyaksikan pertempuran itu agak. Maesa Agni tidak merasa cemas melepaskan Maesa Bungalan mengembara. Bahkan telah terjadi benturan ilmu antara Maesa Bungalan dengan Linggopati, dengan Empu Baladatu dan dengan yang lain-lain.
Tapi saat ia bertemu dengan Linggopati, maka hal itu agak mendebarkan jantung Maisa Agni. Sebenarnya lah Linggopati adalah seorang yang pilih tanding. Ia memiliki kemampuan ilmu yang tinggi. Kecepatannya bergerak bagaikan kecepatan petir yang melompat di udara, dan kekuatannya bagaikan dorongan gunung yang runtuh. Namun Maisa Bungalan pun memiliki ilmu yang hampir sempurna. Ia mampu melawan benturan prahara dan angin pusaran. Sentuhan tangannya bagaikan panasnya api, sementara hentakan kekuatannya seperti benturan alun yang dahsyat di samudera. Karena itulah maka pertempuran antara keduanya benar-benar merupakan pertempuran yang dahsyat. Lontaran-lontaran kekuatan yang saling menghantam dari keduanya bagaikan mengguncang seluruh kota raja dan menimbulkan badai di medan perang. Luar biasa, desis Maisa Agni. Maisa Bungalan akan menjadi seorang yang memiliki kemampuan yang jarang tandingannya. Karena itulah maka Maisa Agni justru merasa perlu mengamati pertempuran itu. Pengalaman dan sikap Linggopati yang lebih tua itu akan dapat mempengaruhi keseimbangan seandainya keduanya memiliki tingkat ilmu yang sama. Namun agaknya Maisa Bungalan yang muda itu pun tidak saja bertempur menggunakan ilmunya, tetapi juga otaknya. Ia berpikir dengan cermat menghadapi lawannya yang kuat. Dengan perhitungan dan pertimbangan yang mapan, ia berhasil menempatkan diri sebagai lawan yang sulit untuk dikalahkan. Setiap kali Linggopati menggeram oleh kemarahan yang menghentak dadanya, lawannya yang muda itu benar-benar membuatnya sangat marah. Ia merasa bahwa tidak banyak orang yang memiliki ilmu setingkat dirinya. Namun anak muda itu ternyata telah dapat mengimbanginya. "Apakah kau anak iblis?" geram Linggopati. Maisa Bungalan mendengar geram itu, tapi ia tidak menjawab. Ia pun justru menyerang lebih dahsyat lagi, sehingga Linggopati harus melangkah surut. Para pengikut Linggopati maupun prajurit Singosari telah menyibak semakin jauh. Namun mereka pun sibuk dalam arena pertempuran mereka masing-masing. Mereka saling mendesak dan saling menekan. Dentang senjata beradu di sela-sela keluhan tertahan. Kadang-kadang membuat pertempuran itu menjadi semakin mengerikan. Di beberapa bagian, beberapa orang bersorak oleh kemenangan kecil, namun sorak itu telah memberikan pengaruh pada kawan dan lawan. Tetapi sorak yang menggurui itu kadang-kadang memang dapat membakar kemarahan, namun juga membuat hati menjadi kecut. Demikianlah maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin dahsyat. Masing-masing telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada untuk berusaha dengan secepatnya mengalahkan lawannya. Bahkan jika mungkin membunuh sebanyak-banyaknya di medan perang yang semakin mengerikan. Seperti yang diperhitungkan oleh Linggopati, maka semakin banyak di antara anak-anak muda yang mulai kelelahan di pihak Singosari. Mereka satu-satu didesak oleh lawan-lawannya untuk meninggalkan medan karena keadaan mereka menjadi gawat. Di antaranya telah terluka, bahkan ada yang parah. Bahkan ada di antara mereka yang tidak dapat lagi meninggalkan medan karena dada mereka telah berlubang oleh senjata. Tapi pada umumnya anak-anak muda yang hanya berlatih untuk waktu yang singkat itu tidak mendapat tempat di benturan pertama. Namun demikian susupan-susupan lawan membuat mereka kadang-kadang menjadi korban. Karena itu, maka anak-anak muda itu semakin banyak yang kemudian menarik diri di garis pertahanan berikutnya, yang menjadi semakin sepi. Sementara para prajurit dan para pengikut Empu Songgondaru mengambil alih tempat mereka di medan, karena di lapisan-lapisan berikutnya keadaannya menjadi semakin tenang. Para pengikut Linggopati tidak berhasil menyusup lebih jauh lagi ke belakang garis perang dari arah manapun juga. Namun kelelahan yang mulai mengganggu di teriknya matahari yang merayap di langit
terasa mulai mengganggu. Beberapa orang tidak lagi mampu mengatasi keringnya tenggorokan, sementara yang lain merasa keringatnya bagaikan terperas kering. Tetapi pasukan Singosari tidak menjadi susut. Jika mereka yang kelelahan meninggalkan medan, maka yang tampil kemudian adalah justru para prajurit dan para pengikut Empu Songondaru dan bekas pengikut Empu Bladatu yang juga sudah terlatih menghadapi medan yang betapapun beratnya. Karena itu pasukan Singosari rasa-rasanya justru menjadi semakin kuat, meskipun jumlahnya tidak bertambah, dan hal itulah yang ternyata telah menggelisahkan Linggopati. Dalam pada itu Maesa Bungalan masih saja bertempur melawan Linggopati. Keduanya memiliki kemungkinan yang sama untuk menang dan untuk kalah. Meskipun Linggopati memiliki pengalaman yang lebih luas, namun kemudian Maesa Bungalan nampak pada kemampuannya menguasai tenaga dan badannya. Bahkan semakin lama kekuatan Maesa Bungalan seakan-akan telah bertambah-tambah. Namun Linggopati tetap berkeyakinan bahwa ia akan dapat menundukkan lawannya. Bahkan ia sudah mulai memperhitungkan bahwa kematian Maesa Bungalan akan melumpuhkan gairah perjuangan para prajurit di Singosari. Sementara itu beberapa orang kepercayaannya yang berpencar telah ditugaskannya untuk bersama-sama dengan 2-3 orang lainnya melawan para senopati yang memiliki kemampuan yang hampir sempurna. Salah seorang dari mereka telah bergerak ke bagian belakang dari pasukannya, karena menurut laporan yang diterimanya, pasukan Singosari yang justru menyerang dari belakang itu dipimpin oleh seorang senopati yang luar biasa. Namun perlawanan itu tidak banyak memberikan pengaruh. Witantra tetap merupakan seorang yang menghantui medan. Meskipun kadang-kadang ia memang tertahan oleh kelompok kecil lawan yang mengepungnya, namun pada saat-saat berikutnya maka kepungan itu sudah tidak mampu lagi menahannya, karena Witantra berhasil memecahkan kepungan kecil itu dan kembali bertempur bersama para prajurit. Di bagian lain dari arena pertempuran itu, Mahindra telah berhasil mendesak lawannya mundur sampai ke pintu gerbang. Bahkan semakin lama, lawan itu pun menjadi semakin kehilangan kemampuan perlawanannya. Bahkan ternyata mereka telah mengambil kebijaksanaan tersendiri, memimpin kelompok yang bertempur melawan pasukan Singosari yang disertai oleh Mahindra. Dan kedua anaknya itu telah memerintahkan kelompoknya untuk menarik diri dan melingkari dinding kota raja, berusaha bergabung dengan induk pasukan. Mahindra membiarkan sebagian dari pasukan Singosari untuk mengejarnya. Maesa Murti dan Maesa Pukat telah ikut di dalam pasukan itu dengan pesan agar setiap perkembangan segera dilaporkan, agar senopati yang bertugas di kelompok itu dapat mengambil keputusan untuk mengatasinya. Di bagian lain, Empu Ampal pun hampir menyelesaikan tugasnya pula. Seorang yang dianggap paling mumpuni di antara lawannya bersama dengan sekelompok kecil sama sekali tidak berhasil menempatkan diri sebagai lawan yang mengikat Lembu Ampal, karena kecepatan bergerak Lembu Ampal tidak dapat mereka imbangi. Sehingga dengan demikian maka Lembu Ampal tetap merupakan lawan yang bagaikan seekor burung elang yang terbang di udara. Sekali-kali ia menukik dan menyambar mangsanya. Kehadiran pasukan kecil pengikut Linggopati yang dengan berlari-lari melingkari dinding kota telah menimbulkan perubahan di arena pasukan induk. Witantra harus memperhatikan kehadiran mereka yang memasuki pintu gerbang utama. Mula-mula pasukan itu terkejut karena mereka menjumpai pasukan Singosari di belakang pasukan Linggopati. Namun mereka pun segera melibatkan diri dan bertempur melawan pasukan Witantra yang kecil. Namun perubahan berikutnya segera terjadi ketika Maesa Murti dan Maesa Pukat telah hadir pula di arena pertempuran itu. "Hei paman," Maesa Murti berteriak ketika ia melihat Witantra disambung oleh Maesa Pukat. "Aku di sini, paman." Witantra menarik napas panjang
Ia melihat kedua anak muda itu, tetapi ia tidak melihat Mahendra. Kedua anak itu telah dilepaskannya, berkata Witantra kepada diri sendiri. Dalam pada itu Mahesa Murti dan Mahesa Pukat telah bertempur seperti sepasang burung lawet. Dengan lincahnya mereka menyambar-nyambar, senjata mereka mematuk dengan cepatnya, seolah-olah telah berubah menjadi 10 berpuluh senjata serupa. Namun beberapa orang di antara lawan pun memiliki kemampuan yang memadai. Mereka pun segera menempatkan diri untuk melawan kedua anak muda itu, meskipun mereka harus berjumlah lebih banyak. Sementara itu pasukan Singosari Lambat Laun berhasil menguasai medan dalam keseluruhan. Pasukan Linggopati yang kuat itu seakan-akan telah terkepung. Gerak mereka dapat dibatasi pada satu daerah yang meskipun cukup luas, tapi tidak lagi akan dapat menebar. Beberapa bagian halaman kedua dan jalan-jalan kota raja merupakan ajang dari pertempuran yang dahsyat itu. Namun seakan-akan segala pintu sudah ditutup, kepungan prajurit Singosari cukup rapat. Linggopati menyadari keadaannya, tetapi ia pun masih percayakan kekuatan pasukannya. Betapapun rapatnya kepungan prajurit Singosari, namun pada suatu saat Linggopati yakin bahwa ia akan dapat memecahkan kepungan itu dan membawa pasukannya menduduki istana dan seluruh kota raja dan menghancurkan kekuatan Singosari. Tetapi Linggopati benar-benar heran melihat kemampuan Mahesa Bungalan. Ia merasa bahwa ilmu kanuragan yang dipelajarinya seolah-olah telah tuntas, sehingga tidak banyak orang yang akan dapat menyamainya. Bahkan Linggopati yakin bahwa ia akan dapat melawan orang yang paling banyak dikenal di Singosari sebagai seorang senopati agung yang disegani oleh semua prajurit Mahesa Agni. Namun ternyata bahwa Mahesa Bungalan yang muda itu masih mampu mengimbanginya. Bahkan semakin lama justru menjadi semakin berat. Mahesa Agni yang mengawasi pertempuran itu dari kejauhan masih harus menahan napas. Ujian itu merupakan ujian yang sangat berat bagi Mahesa Bungalan. Namun setelah beberapa kali Mahesa Bungalan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka Mahesa Agni pun mengharap bahwa kali ini Mahesa Bungalan akan dapat berhasil pula. Tetapi agaknya Linggopati memang memiliki kelebihan dari Empu Baladatu, kekuatan yang terlontar dari serangan-serangannya yang cepat kadang-kadang sangat mendebarkan jantung. Namun Mahesa Bungalan pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ia pun ternyata menyadari bahwa lawannya yang bernama Linggopati itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Kecepatannya bergerak hampir tidak dapat diikutinya. Hanya dengan hentakan kekuatan dan kemampuannya sajalah, maka ia berhasil mengimbanginya. Sementara itu kekuatan tenaganya pun merupakan kekuatan tenaga raksasa. Dengan demikian maka pertempuran di antara kedua orang itu pun kian menjadi bertambah seru. Sementara para pengikut Linggopati dan para prajurit Singosari telah menyibak semakin jauh, seperti dahsyatnya 2 ekor gajah yang sedang berlaga. Sementara binatang-binatang kecil pun telah menghambur menjauhinya. Mahesa Agni masih tetap di tempatnya. Di saat-saat terakhir ia benar-benar menjadi tegang. Linggopati agaknya telah mempergunakan segenap ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang dapat mendorong kecepatan geraknya dan ilmu yang dapat menjadikan kekuatan badannya berlipat-lipat. Mahesa Bungalan tidak mau menjadi lumat oleh dera ilmu lawannya. Ia pun telah mempergunakan segala macam ilmu yang ada padanya. Ilmu yang pernah dipelajarinya dari ayahnya, bersumber dari guru yang sama, dan ilmu yang diberikan oleh Mahesa Agni atas izin ayahnya. Ilmu yang tersalur dari 2 cabang perguruan itu telah luluh di dalam dirinya, sehingga Mahesa Bungalan benar-benar menjadi seorang anak muda yang pilih tanding. Meskipun demikian, kadang-kadang sambaran kecepatan ilmu Linggopati telah terlambat dihindarinya. Linggopati mampu menyerang beruntun dalam beberapa tingkatan, sehingga senjatanya kadang-kadang bagaikan terbang mengitari lawannya.
sehingga sekali-sekali tubuh Maisa Bungalan telah disengatnya. Namun Maisa Bungalan pun segera menyusul kekalahannya dengan tangkasnya ia memburu lawannya yang sedang mencoba menyusun serangan. Tapi Linggopati selalu berhasil menghindar. Serangan senjata Maisa Bungalan kadang-kadang sekedar lewat saja di samping telinganya, bahkan kadang-kadang di sela-sela lambung dan tangannya. Namun Maisa Bungalan mampu berpikir di dalam kesibukan pertempuran. Ia tidak mempergunakan unsur-unsur gerak yang murni lagi. Ilmunya yang telah luluh memungkinkannya untuk mengatur susunan unsur-unsur geraknya dengan bentuk yang lebih rumit dan bersusun. Meskipun titik darah lebih dahulu mengembun dari kulit Maisa Bungalan yang tersentuh senjata lawan, namun Maisa Bungalan yang muda itu sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Hentaan-hentaan kekuatannya masih mampu mengejutkan dan bahkan sekali-sekali mendesak lawannya yang tangguh. Semakin lama Maisa Agni menjadi semakin tegang. Ia pun kemudian melihat Maisa Bungalan yang masih dikuasai oleh perasaannya, sehingga kadang-kadang kemarahannya nampak menggelora di antara tata gerak ilmunya. Namun Maisa Agni masih juga mempunyai harapan bahwa Maisa Bungalan akan menemukan keseimbangan yang sebaik-baiknya menghadapi lawannya yang tangguh. Serangan Linggopati semakin lama menjadi semakin cepat. Senjatanya berputar seperti baling-baling ditiup angin. Bahkan kadang-kadang bagaikan melibat lawannya seperti segumpal awan. Maisa Bungalan harus menghindar dengan hati-hati, tetapi setiap kali ia berhasil mematahkan serangan lawannya. Dengan kekuatannya, kadang-kadang Maisa Bungalan memaksa diri dengan lambaran kekuatan sepenuhnya, menghantam putaran senjata lawannya yang bagaikan segulung asap. Setiap terjadi benturan, maka keduanya selalu terkejut. Meskipun hal itu sudah berulang kali, masing-masing seakan-akan masih belum meyakini kekuatan lawan sepenuhnya, sehingga kadang-kadang mereka masih ragu-ragu dan kejutan-kejutan masih satu. Dentang senjata kedua raksasa yang bertempur itu bagaikan teriakan apa-apa yang mengguncangkan setiap jantung dari setiap orang di dalam kedua pasukan yang sedang bertempur itu. Maisa Agni yang bagaikan terikat kepada pertempuran yang dahsyat antara Maisa Bungalan dan Linggopati, sekali-kali sempat juga menyaksikan seluruh arena pertempuran. Ternyata bahwa keseimbangan pertempuran itu telah berubah perlahan-lahan. Prajurit-prajurit Singosari yang dilengkapi oleh para pengikut Empu Sanggondaru dan bekas pengikut Empu Badatu ternyata memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan pasukan Maibit yang sudah dipersiapkan masak-masak oleh Linggopati. Tapi ada sesuatu yang ternyata berada di luar perhitungannya. Ikut sertanya pengikut Empu Sanggondaru yang jumlahnya cukup banyak. Setelah orang-orang yang pernah menamakan diri kelompok Serigala Putih dan Macan Kumbang bergabung kepadanya. Apalagi karena para pengikut Empu Badatu yang tertawan berusaha untuk menebus kebebasan mereka dengan melibatkan diri di dalam medan perang.